Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Amo Crochet. Kali ini kita akan membuat tas rajut jaring 3 dimensi. Kali ini aku memakai satu warna saja. So, bagi kamu yang penasaran cara buatnya, simak terus ya video ini. Dan bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video aku selanjutnya. Dan bagi kamu yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Yuk kita lanjut dengan cara pemotongan pola. Tinggi tas ada 28 kotak, alas tas ada 6 kotak, lebar tas ada 30 kotak, sedangkan jumlah kotak dari atas ke bawah ada 64. Cara memotong dan merangkai jaring ada di video aku yang sebelumnya ya. Oke, yang di atas ini ada 30 kotak, 2 didempet kanan kiri. Setelah itu di bagian alas itu ada 6 kotak. Total keseluruhannya ada 64 kotak. Benang yang aku gunakan adalah nilon PP D27 seberat 100 gram saja, dan hook nomor 4 aku pakai merek Tulip. Yuk kita lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama kita bikin dulu slip knot seperti ini. Kita akan memulai pada kotak kedua, tepat di mana jaring itu berdempet seperti ini. Kita memasukkan benangnya dari bawah, lalu dilanjutkan dengan membuat rantai secara diagonal sebanyak 26 rantai. 1 2 3 4 5 6. Aku percepat aja ya. Oke, udah sampai di sini, kita hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Ini di bagian ujung ini agak susah ya, karena di situ ada 3 jaring yang berdempet, tapi kita patokannya pada bagian jaring paling atas. Oke, ini di lurus, jangan sampai belok-belok, karena belok-belok nggak ketemu motifnya nantinya. Jadi harus lurus ya. Oke, udah di sini udah 26 rantai. Kita akan lanjut lagi membuat rantai secara diagonal ke atas sebanyak 26 rantai juga. Dalam membuat rantai diagonal ini diusahakan lurus. Jika tidak lurus, itu tidak akan ketemu motifnya. Ini udah hampir sampai ya. 26. Kita pastikan lagi ya dengan cara menghitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Setelah sampai di atas, kita akan melanjutkan membuat rantai secara diagonal ke arah bawah. Yuk kita lanjutkan.
Setelah sampai lagi 26 di bawah, kita akan melanjutkan lagi ke arah atas secara diagonal. Naik, turun, naik, turun, sampai ketemu lagi dia di rantai pertama yang pertama kali kita bikin tadi. Dan seperti inilah apabila kita udah melakukan langkah pertama tadi. Kita tadi mulai dari sini, lanjut ke atas, lanjut ke bawah, terus lagi ke atas, sampai ke bawah lagi. Dilakukan berulang-ulang sampai nanti kita akan bertemu lagi pada bagian pertama kita bikin tadi di sini. Sudah hampir selesai pada baris pertama, diagonal pertama ya. Tinggal beberapa lagi, satu, dan kita akan memasukkan benang kita pada kotak rantai pertama tadi dengan cara mengait dari bawah seperti di video ini. Kita tarik sedikit, lalu kita ambil lagi pada kotak kedua di samping kotak pertama tadi ya. Kita tarik pelan-pelan, kita keluarkan benang dari sini seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat benang kedua, diagonal kedua ya, tepat di samping benang pertama tadi. Jadi di sini kita akan membuat diagonal benang kedua. Yuk kita lanjutkan. Nah, pada saat kita melewati benang ini, kita akan loncati atau lompati ya. Kita lompati satu benang tadi seperti ini. Kita lompati, kita lompati lagi, dan dilakukan terus seperti itu ya. Jika kita ada satu benang, kita lompati saja. Lakukan terus cara ini sama seperti pada cara sebelumnya, dengan cara diagonal ke bawah dan dilanjutkan dengan diagonal ke atas. Dan ini bentuk sementara setelah kita melakukan diagonal benang kedua. Pada bagian ini terdapat dua benang dan kita akan masuk pada kotak di atas benang kedua ini ya. Jadi kita lompati, kita masuk ke kotak diagonal di sini, di video di sini ya. Kita akan melompati dua benang ini. Kita lanjutkan. Pada rantai terakhir kita akan memasukkan pada rantai pertama, kita membuat diagonal kedua dengan cara yang sama, yaitu tarik dari belakang lalu keluarkan pada kotak ketiga sini ya. Kita akan mengeluarkan benang pada kotak ketiga pelan-pelan biar tidak nyangkut benangnya ya. Dan selanjutnya kita akan membuat benang diagonal ketiga, 1, 2, dan ini yang ketiga. Kita akan merajut di bagian ini, 1, 2, dan ini yang ketiga ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Satu, dan kita loncati dua benang tadi ya. Kita lompati saja, 1, 2, kita lompati, lanjut pada kotak selanjutnya, 1, sini 1, lanjut pada kotak di atasnya,
Lanjutkan terus ke bagian bawah. Setelah itu kita akan melanjutkan diagonal ke bagian atas. Apabila ketemu dengan benang 2 seperti ini, kita akan masuk di antara 2 benang tersebut, pas di tengah-tengahnya ya, seperti di video. Kita akan masuk di antara 2 benang tersebut. Setelah sampai di atas, kita lanjutkan lagi membuat diagonal ke bawah. Lakukan terus cara ini sampai ketemu lagi pada rantai pertama kita bikin tadi di sini ya. Benang ketiga tinggal beberapa lagi. 1 2 3. Kita akan lakukan lagi cara yang sama, yaitu menarik benang dari bawah pada kotak ketiga ini seperti ini. Dan dikeluarkan pada kotak keempat seperti ini, pelan-pelan. Setelah itu kita akan membuat diagonal keempat pada bagian ini ya. Ini terus kita lanjutkan ke bawah untuk membuat benang keempat atau diagonal keempat atau yang terakhir. Yuk kita lanjutkan. Kita akan melampaui 1 benang. Di situ ada 3 benang ya. Kita lompati 2 benang. Dua benang, lalu 1 benang, 2 benang, 2 benang, 1 benang, 2 benang, 1 benang, 2 benang, 1 benang. Lakukan terus sampai ke bawah ujung sini. Setelah itu kita akan naik diagonal selanjutnya, naik terus sampai ke atas. Lanjutkan lagi ke bawah. Lanjut terus sampai ke atas sampai ketemu dia pertama kita bikin rantai tadi, yaitu di sini. Yuk lanjut. Dan ini setelah semuanya hampir semua tertutupi dengan benang, tinggal beberapa rantai lagi. Kita ambil tali benang dari arah dalam, kita bikin slip knot dan putus benang.
Bagian badan tas rajut ukuran dompet motif 3 dimensi udah selesai. Kita akan melanjutkan merajut bagian alas dan bagian atas. Tutorialnya ada di video aku sebelumnya, cek linknya di deskripsi box ya. Dan inilah bentuknya setelah diberi alas dan diberi list bagian atas ini. Kita lanjutkan dengan memfuring tas, dan tara, tas rajut 3 dimensi kita udah selesai. Bisa muat HP, lipstick, bedak, kaca, dan juga lip gloss. Sekian dulu ya video tutorial kali ini. Terima kasih bagi yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan bagi yang udah, terima kasih banyak. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.